Yang kedua, bekerja tulus dan ikhlas, dan dari awal saya sering menyampaikan ke seluruh aparatur sipil di Kabupaten Pamekasan bahwa tidak mungkin akan ada hasil luar biasa dari kerja biasa. Hasil yang luar biasa itu mesti berangkat dari kerja yang luar biasa dan merubah sudut pandang yang kurang produktif menuju cara baru yang lebih produktif lagi. Betapapun sedari awal adanya COVID-19 ini sungguh membuat kita semua khawatir, dan masyarakat sebagian memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang COVID-19. Akhirnya dengan melalui kerja luar biasa kita, menggandeng semua stakeholder, menggandeng para tokoh, menggandeng Pak Kades, menggandeng seluruh alim ulama untuk bersama-sama memiliki sudut pandang yang baru tentang bahaya COVID-19. Dari situlah baru kemudian sudut pandangnya sama, padu, setelah padu sama, baru kemudian kita bergerak bersama-sama dengan melakukan beberapa langkah yang diantaranya adalah melakukan tracing yang cepat. Kenapa tracing yang cepat dari awal kita lakukan? Karena untuk bisa mengetahui bahwa warga di Kabupaten Pamekasan ini terpapar atau tidak terpapar, ini kita awasi dengan sungguh-sungguh. Jika keluar dari luar kota, jika warga yang mau datang ke Kabupaten Pamekasan, kita lakukan pengawasan di samping, terus kita edukasi, terus kita lakukan sosialisasi yang lebih masif kepada seluruh elemen masyarakat akan bahaya COVID-19. Gerakan untuk bisa bersama-sama melawan COVID-19 ini terus kita dengungkan, terus kita sampaikan di pasar, di masjid, di kantor-kantor pemerintahan, dan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memiliki kesadaran yang sama tentang bahaya COVID-19. Baik, Pak Bupati, tadi Anda menyebutkan bahwa seluruh elemen bekerja sama yang luar biasa. Tapi sebelum itu pasti banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam dalam menangani COVID-19 ini. Lantas bagaimana cara mensinkronisasinya, Pak? Ya, jadi kerja yang baik itu adalah kerja yang semua orang terlibat, semua potensi terlibat. Jika semua potensi terlibat, maka kerja ini akan semakin maksimal untuk bisa mendapatkan yang saya sampaikan di awal barusan, hasil yang maksimal. Semua tokoh kita datengin, kita ajak berdiskusi, bermusyawarah bersama untuk merancang pilihan strategi yang tetap mempertahankan local wisdom. Pesantren menjadi bagian dari elemen penting untuk mensosialisasikan tentang bahaya COVID-19. Akhirnya ada kesadaran baru di masyarakat bahwa menjaga jarak, menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan, memakai masker, menjaga imun tubuh menjadi bagian dari pola hidup baru dalam menjaga kesehatan tubuh kita dan menghindarkan diri kita dari COVID-19. Prinsip adalah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan selagi kita bisa mau bekerja sama bersama-sama dalam satu the dream team, kerja impian untuk bisa mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah, yang sebelumnya kita merah pertama, setelah ikhtiar yang luar biasa, setelah perjuangan yang luar biasa, Kabupaten Pamekasan bisa keluar dari zona merah menuju zona oranye, baru kemudian sekarang zona kuning. Artinya kerja luar biasa yang kita lakukan membuahkan hasil. Ya. Nah, Iya, Pak Bupati, tadi kan belum disebutkan secara rinci program apa-apa saja kemudian yang menjadi unggulan sehingga kemudian Pamekasan ini bisa dijadikan contoh bagi wilayah yang lain dalam menghadapi pandemi ini, Pak Bupati. Yang pertama, kita punya call care, Pamekasan Call Care. Pamekasan Call Care itu semua rumah di Kabupaten Pamekasan dan semua tempat publik kita tempeli stiker dengan nomor telepon yang ada. Stiker, baru kemudian di beberapa tempat publik kita tempeli publikasi bahwa jika Anda mau berkonsultasi, jika ada masalah kesehatan, cukup nomor telepon ini yang ditelepon. Baru kemudian setelah itu, jika butuh layanan kesehatan dan butuh dibawa ke pusat layanan kesehatan, kita jemput dengan layanan Pamekasan Call Care dan gratis. Edukasi, promotif tetap kita lakukan. Artinya, menciptakan mindset baru, menciptakan kesadaran baru. Di samping juga ketika membutuhkan pelayanan konsultasi dan layanan kesehatan akan dijemput oleh layanan mobil sigap yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
Nah, itu yang pertama yang kita lakukan. Baru kemudian yang kedua, menciptakan kesadaran baru. Orang itu kalau sudah paham, tahu bahwa COVID-19 ini berbahaya bagi kesehatan, orang akan waspada, orang akan hati-hati, orang akan menjaga diri, orang akan menjaga keluarga dan lingkungannya. Kesadaran itulah kalau menjadi gerakan bersama-sama akan sangat efektif untuk bisa menjadikan COVID-19 ini sebagai bahaya kesehatan bagi seluruh warga, dan kesadaran itulah yang menciptakan kehati-hatian, kewaspadaan, dan memakai masker itu bukan lagi karena takut tertular, memang karena kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Baik, program-program itu dan juga dari ketersediaan ataupun juga keterlibatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci di mana sebelumnya Pamekasan dari zona merah saat ini sekarang menjadi zona kuning. Dan bagaimana cara mempertahankan serta menjadikannya mungkin ke depan akan menjadi zona hijau, Pak Bupati? Amin, mudah-mudahan begitu. Kita bekerja sama dengan semua stakeholders. Alhamdulillah Kapolres bekerja sigap cepat. Alhamdulillah Komandan Kodim bekerja sigap cepat. Seluruh Forkopimda bekerja cepat dan sigap. Bersama-sama bergandengan tangan melakukan operasi justisi. Nah, dari operasi justisi itu kita membuat dua model pendekatan. Yang pertama, pendekatan memberikan punishment kepada masyarakat yang tidak pakai masker, kepada masyarakat yang tidak distanting, kepada masyarakat yang masih mau berkerumun. Baru kemudian yang kedua, kita juga memberikan reward kepada masyarakat yang memakai masker, kepada masyarakat yang tidak mau berkerumun dan menjaga kesehatan. Dua-duanya ini kita jalankan, dan ini berdasarkan diskusi antara seluruh stakeholders di Kabupaten Pamekasan. Akhirnya kita menjalankan cara baru ini. Baru kemudian protokol COVID tetap akan kita jalankan di pemerintahan, kita jalankan di seluruh tempat publik yang lain kita jalankan. Ini sebagai wujud kecintaan pemerintah di Kabupaten Pamekasan terhadap seluruh elemen masyarakat bahwa sehat itu penting, bahwa menjaga kesehatan itu penting, bahwa memakai masker itu penting. Akhirnya orang tidak takut datang ke keluar rumah itu pakai masker karena mau mendapatkan reward juga. Ada yang spiritnya takut mendapatkan punishment. Di samping juga membangun habit baru inilah yang penting. Karena kalau kemudian habit baru ini tidak dibangun dengan melalui punishment dan reward, ini akan berat. Habit baru ini akan sangat berat jika terus kemudian kita tidak memiliki kesadaran bersama-sama akan pentingnya dan bahaya COVID-19, pentingnya kesehatan dan bahaya COVID-19. Gerakan untuk menjaga kesehatan dan bersama-sama melindungi keluarga dan melindungi tetangga, ini kita lakukan sebagai wujud bukti dan cara kita di Kabupaten Pamekasan untuk memberikan perlindungan yang lebih nyata kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Ya, Pak Bupati, yang menarik adalah ini terkait juga dengan penghargaan di bidang pelayanan masyarakat ini. Ya. Ketika pandemi ini berlangsung kan dampaknya sangat luas ke sektor ekonomi, termasuk juga pelayanan publik. Banyak masyarakat yang kemudian merasakan bahwa ketika pandemi, sektor pelayanan publik pun cenderung berkurang begitu pelayanannya. Bagaimana kemudian Pak Bupati meyakinkan para aparatur negara atau pejabat publik di Pamekasan agar tetap melayani masyarakat sepenuh hati di tengah pandemi ini? Iya. Jadi saya ini di Kabupaten Pamekasan punya mall pelayanan publik yang saya buat sebelum 100 hari pertama saya menjadi bupati. Di dalam 100 hari kerja pertama itu, saya membuat pelayanan publik dan tanpa anggaran. Baru kemudian setelah itu, sambil kita perbaiki bersama, kita ketemu dengan pandemi COVID-19. Nah, saya ajak diskusi bahwa tugas utama pemerintahan itu jangan sampai dihilangkan karena ada COVID-19. Yang pertama adalah memberikan servis yang cepat, excellent, profesional kepada seluruh elemen masyarakat tetap harus kita jalankan. Mall pelayanan publik kita tetap bekerja dengan menggunakan protokol COVID karena masyarakat tidak bisa ditunda untuk beberapa kebutuhan utama. Baru kemudian yang kedua menjaga stabilitas. Stabilitas itu stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas politik. Kita jaga di sektor stabilitas ekonomi atas perintah Presiden, atas bimbingan Gubernur Jawa Timur, kita harus segera mencairkan social safety net kepada seluruh elemen masyarakat melalui bantuan BLT-DD, perintah dari Presiden melalui Menteri Desa. Gubernur juga melakukan perintah untuk kemudian kita segera melakukan atau mencairkan bantuan sosial.
dengan beberapa klaster-klaster. Klaster yang pertama adalah klaster tukang becak, ojek, klaster PKL, klaster guru ngaji, klaster imam masjid, klaster masyarakat tidak mampu, semua kita bantu. Dan dari awal sudah kita lakukan. Di samping juga pemerintah di Kabupaten Pamekasan memiliki program prioritas wirausaha baru. Orang di Kabupaten Pamekasan, anak muda dengan potensi ekonomi desa yang mau dikembangkan, kita latih. Dengan strategi desa tematik, berpadu menjadi satu dengan wirausaha baru, semua potensi ekonomi desa kita latih. Ada yang membuat sompo, ada yang membuat sandal, ada yang membuat masker, ada yang membuat macam-macam. Baru kemudian kita bantu alat. Alatnya kita bantu dari CSK. Baru kemudian setelah itu, karena para wirausahawan baru ini tidak memiliki kemampuan modal, kita beri pinjaman modal yang dikerjasamakan antara dana APBD dengan perbankan. Dengan bunga yang sangat rendah. Cukup bayar 1% selama setahun, karena 5%-nya ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Baru setelah itu kita carikan pasarnya. Nah, cara baru ini untuk kemudian menciptakan stabilitas ekonomi, di samping kemudian kita juga daya beli masyarakat kita dorong dengan social safety net itu tetap harus segera dicairkan. Baik. Baru kemudian di tempat yang lain juga akan kita bantu beberapa kegiatan yang produktif. Baik. Itu yang kita lakukan selama ini sudah berjalan baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Badrul Tamam, Bupati Pamekasan sudah berdiskusi bersama kami. Kita berharapkan juga menjadi motivasi kepada seluruh daerah agar dapat menurunkan angka penularan COVID-19 di sejumlah daerah. Terima kasih Pak Bupati, selamat malam. Terima kasih Pak Bupati. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam.